Ayo, Halo, Pak Bos. boys. Nama gua Wesley. Basri, Eh, Wesley. Wesley, oke. Oke. Yes. Sekarang kerja di Australia, gaji biasa UMR 50 juta sebulan. Dana yang bisa diinvestasikan 40 juta per bulan. Sebulan bisa invest 40 juta ya? Iya. Itu bisa sebulan 40 hidup- juta bisa 10 juta di Australia Frugal cukup ya? living. Di mana 10 Frugal juta living. Australia sebulan ini hidup di kantongnya kanguru bro. Itu beneran bisa kamu 10 juta? Iya, frugal living. Kebetulan kan kerja di restoran, jadi makannya menumpang. Oh, dia kerja di restoran, oke ya. Kalau itu banyak. Gitu ya bisa gratis ya? Bisa. Ada yang ada mes juga kadang mereka. Enak juga ya. Oke, lanjut. Terus dana darurat 250 juta. Wuis. Terus US stock sekitar 23.000 USD. Oke. Oke. 300-an juta ya. Ya. Di kripto hampir kurang lebih 300 juta. 350 juta. Kripto berapa? 350 juta. Kripto Oke. 350 juta. Oke. Ada lagi? Pertanyaannya itu dong sih. Oke. Nggak ada cicilan sih. Oh, Oke, nice. Tinggal di mana? Di Australia. Tinggal di sini. Oh, enggak, maksudnya rent kah atau ada di Rent. Oh, rent. Oke. Rent. Oke. Rentnya berapa itu kisaran di sana? Rent saya bayar $200 per minggu. Berarti sebulan 8 juta. Oke. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya dengan gaji seperti ini UMR, gimana caranya untuk bisa mencapai the first million Australian dollars, not USD. Kalau Oke. kerja kayak gini sampai tua juga nggak bisa beli rumah. Oke, targetnya mau untuk beli rumah di Australia. Yap. Oke. Ini kayaknya secara financial dia udah menerapkan yang namanya, ini kan ada alirannya bro. Kalau Ya. di luar namanya FIRE, jadi financial Oh iya. independence retire early. Kamu penganut FIRE ya ini ya? Waduh, kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Oke. Jadi Usia frugal berapa living. Wesley? Apa? Usia berapa Wesley? 25. Oh, masih muda sekali. Kamu pasti reach 1 million US dollar ini. Iya, exactly. Nah, Jadi kemampuan paling besar kamu adalah earnings power. Jadi kamu nggak bisa terlalu otak-atik di bagian investasi. Ekspektasi return di investasi itu rata-rata kalau mau kita benchmarking indeks tuh rata-rata 9-10% lah. Dan itu sulit untuk kamu naikin. Itu yang Oke. pertama. Kedua, datanya kalau dari Australia, kebetulan baru lihat nih karena kemarin ada penanya dari Australia, jadi sempat cari-cari sedikit. Renting di Australia itu jauh lebih baik dibanding beli. Karena housingnya itu naiknya nggak sekencang Kanada atau di tempat-tempat lain. Jadi kalau di Australia, suggestion kita adalah keep renting sampai beneran bisa beli upfront semuanya. Karena kan opsinya kalau kamu beli rumah adalah kamu mesti 20% DP-nya itu kamu siapkan dan ada additional cost kan. Dan Iya. opportunity cost kamu di stock market itu pasti besar sekali. Nah, dengan 9-10%, ini sebenarnya udah oke bro. Udah Ya. sangat-sangat oke. Udah bisa menyisihkan 40 juta per bulan. Dana darurat udah top. Nah, ini pengetahuan kamu di kripto sedalam apa? Karena kalau dari portofolio ini kan 50-50 sebenarnya. 374 juta di 23.000 kan tadi. Itu Australian dollar atau US ya? Yang mana? Yang kripto ya? Yang apa? US stock. Gua kira US ini. stock 23.000 USD kalau yang US Oke. stock. Kalau yang Oke. kripto dalam IDR. Berarti 23.000 USD kurs sekarang 370-an juta lah ya. 370 juta sama 350 juta di kripto. Ini kan 50-50. Nah, pengetahuan kamu itu lebih besar di mana? Dan apakah kamu bisa full time untuk menjadi analis baik di pasar US atau di kripto? Dan di isinya apa aja nih? US stoknya apa aja nih? US stock ada MicroStrategy, ada BlackRock, ada ETF-nya China, oke. ETF-nya Oils, Oke. and then Rockstar Company Oke. yang gaming. Oke, tahu. Ya, volatil semua tuh, sektoral semua dia. Dan itu bahkan sebenarnya MSTR kan kalau kita ngomong itu adalah higher Yes. beta play dari Bitcoin kan. Jadi MSTR tuh kan dia
Sebenarnya gini. Bitcoin on leverage ya kita. Bitcoin on leverage. Tapi di saat premiumnya itu udah terlalu tinggi, gue sempat jual MicroStrategy stock gue dan gue mungkin jelasin kenapa ya. Jadi Saylor tuh terakhir bilang tentang dia punya yield di atas dari Bitcoin, ya kan? Bitcoin yield. Yang gue kurang setuju adalah dia memakai price multiplication dari pendapatan Bitcoin. Maksudnya apa? Contoh ya, misalnya ada rumah nih, harga $400.000. Ya. Rumahnya itu bisa dijual seharga $500.000. Itu kan ada keuntungan $100.000, bro. Nah, Saylor itu valuasi rumahnya itu $100.000 kali 20. Yes. Jadi rumahnya menurut dia harganya $2 juta. Dan menurut perhitungan gue harusnya nggak seperti itu. Gitu. Jadi premium di atas NAV-nya MicroStrategy itu nggak worth it dengan Bitcoin yang mereka punya. Terlalu mahal untuk Plus sekarang. ya, saya melihat ya mungkin pada awalnya saya merasa it might kind of work dengan kita masukin Bitcoin ke dalam treasury kita dan it did actually, bro. Ya, Sampai saya melihat semuanya itu pengen niru cara Saylor betul. dan dapat valuasi yang kayak Nggak udah masuk nggak akal. masuk akal semuanya ya. Iya. Kalau kita lihat ya ini ada top 10 Bitcoin treasury company dan setelah saya tahu ya banyak yang kayak naiknya udah kayak ribuan kali lipat. Saya Betul. tahu there's gonna be boom at some point. Betul. At some point ada chance ya bahwa bisa kelikuidasi semua loh dengan Betul. model game seperti itu. Karena sekarang kalau kita ngomong para smart money di US itu Ya. udah mereka nggak cenderung ke altcoin. Betul. Mereka cenderung berinvestasi ke Bitcoin treasury company Betul. yang menurut saya pribadi ya at some point it's a very risky bet Betul. to take. Jadi kalau kamu gini, investasi kan yang penting jangan rugi kan. Kamu punya portofolio ini ada kemungkinan kamu bisa kena drawdown atas hal yang kamu nggak tahu karena kamu full time pekerjaan juga kan. Yes. Jadi gini Wesley, dana daruratnya di keep aja 250 juta, 40 juta sebulannya kamu otomisasi. Kamu kan suka kripto nih kayaknya, kamu beratin bahkan US stocknya di MicroStrategy. Saran saya seperti ini, 70% dari total portfolio kamu berarti kan 370 juta tambah 350 juta. 70% dari total portfolio kamu, itu kamu kan, ini kamu ada ETF Cina nih. Ya, jadi kayaknya kamu suka emerging market juga, kamu taruh di MSCI World Index, URTH tikernya. Oke, Jadi siap. langsung di kosongin aja semuanya. Di US stocknya ini masih naik kan? US stocknya dan kriptonya itu kosongin semua. 70% itu kamu taruh di URTH, 30% kamu bisa taruh di Bitcoin. Ya. Karena dia kan emang heavy banget nih di Bitcoin. Dan Wesley kamu nggak ada kepengenan pulang dan pensiun di Indonesia nggak? Karena kan dia punya obsesi untuk jadi milioner di Australia. Australia. Kenapa nggak kamu cari kerja di sana terus umur 30, akhir 40 bisa Iya. balik dan pensiun di sini kan sebenarnya? Betul. Karena kan it's all about perspektif. Kalau kamu terlalu sulit jadi milioner di luar, cash coin aja di luar. Bisa ya, juga itu dan juga opsi sih sebenarnya. Opsi balik di sini buat kayak kamu bisa beli rumah di sini soalnya. Betul. Atau gimana? Atau udah nyaman kabur aja dulu di sana? Mungkin bisa sih, cuman kalau untuk sikon kayaknya Australia better ya. Oh, oke. Dia better lah. Misalkan Emang better. Misalkan kayak World War III kan Indonesia jadi apa dong? Jadi tameng doang. Australia kan di pojok, nggak ada yang peduli. Oh, oke. Gini Wesley, jadi kamu masuk 70% di MSCI World Index karena kamu suka mau ada exposure ke Cina kan. Kalau S&P soalnya kamu kayaknya believer di Cina, kamu pakai MSCI World Index URTH tikernya. Tapi ada one catch di beli URTH ini, karena ini BlackRock punya kan. Jadi ketika kamu beli ETF yang US resident, kamu kan non US resident kan, itu kamu kena tax di dividennya, karena dia ada 1% tuh dividen. Kamu kena tax bisa 30% di dividennya. Jadi ada triknya. Triknya adalah bukan beli ETF dari US punya. Jadi Vanguard sama BlackRock tuh udah ngakalin ini. Kamu cari aja nanti fundnya, ETF-nya yang base di Ireland, bukan yang di US. Jadi kamu nggak kena tax-nya US nanti, kalau kamu jadi non US resident. Jadi tetap pakai antara MSCI World Index atau FTSE Global All Cap Index. Itu dua indeks yang kamu bisa cari, tapi kamu cari nanti ETF yang dari Ireland base-nya. Biar nggak kena tax-nya. Oke. Itu 70% ya. Ntar saya cari tahu. Yes, itu 70%, 30% tuh ya di Bitcoin aja terserah. Kamu bisa cold wallet dan segala macam. Nah, dari gaji kamu kan bisa sisihin 40 juta tuh. Bikin simpel aja, bikin 30 juta langsung ke World Index tadi, 10% ke Bitcoin dah gitu. 10 juta ke Bitcoin.
Oke, thank you. Di otomisasi aja. Jadi kamu kerjanya makin keras, kalau misalnya naik gaji bisa sisihkan 80 juta tetap sama, 70-30 lagi, 70-30 lagi. Yes. Iya, kebetulan ada side income juga sih. Oke. Jual bakso. Oke. Online. Tapi di otomisasi aja, intinya di otomisasi, jadi jangan dipikir. Plus ya kita kalau secara teknis ya bro, lihat chartnya MSTR, I think monthly chart sudah cukup mengkhawatirkan. Dalam artian ya picking stock Betul. memang bisa memperoleh significant gains di portofolio kita. Tapi itu nggak bisa kamu terapin in the long enough time frame. Kamu harus switching, kamu harus take profit, kamu harus realokasi ke posisi yang lain. Dan entry-nya di berapa MSTR? MSTR profitnya 100%. Oke, berarti kamu kurang lebih masuk di 200 harganya ya? Iya, betul. Sebelum betul. itu ya, berarti sebelum Trump menang election itu kemarin ya? Iya, ngikut siapa Pak Bos Timothy aja sih. Oh aduh, ya nggak ada masalah ya kalau udah cuan ngikutin bro. Gue udah jual. MSTR gue bersih. Ya? Udah bersih gue. Kamu kan udah naik 100% kan, nggak ada salahnya menerapkan moonback strategi bro ya. Ya. Kamu trimming 50%, jadi kamu modalmu aman, terus kamu rebalancing ke aset yang lebih indeks aman. yang Bro Tim bilang tadi. Jadi gini Wesley, kamu namanya UC ITS ETF ya. Ini tadi ada yang komen nih kan, IVV aja BlackRock itu salah, itu Amerika. Jadi kamu cari yang misalnya Invesco punya, yang UC ITS ETF-nya, itu dari Ireland. Kamu gak kena tax kalau di Australia. Ya. Ini cuman yang UNHW yang tahu, karena cuman mereka yang tax planning sampai segini. Jadi itu ada triknya. Untuk gak kena dividen tax dari US. Kecuali kamu bisa matching 401k kayak yang kemarin juga ada orang restoran kayaknya. Iya ya. Tapi dia beda, dia punya 401k, dia bisa matching di sana. Kamu nggak bisa. Gitu. Oke, siap. Dan MSR udah mahal ya bro ya, secara price action juga mahal. Dan ya secara valuasi udah tinggi sih. Ya Jadi, intinya kalau gue ditawarin rumah bro, 400 ribu terus naik 500 ribu, terus 100 ribunya itu dijadiin net profit, terus dikali PI 20 gitu, gue nggak gitu sih cara valuasi aset. Jadi MSR is too expensive. Oke. Itu untuk menurut kita ya. Ya cuman balik lagi ya, kamu udah up double ya nggak ada salahnya buat trimming dan Betul. juga berpikir dengan lebih kita ngomong bijak lagi ya. Ya, dan kalau dia kayaknya udah lumayan ngerti lah di kripto ini, jadi boleh lah 30%-nya. Ya. Jadi kamu 70% World Index, 30% Bitcoin. Semoga membantu Wesley. Oke, thank you. W Pak Bos. Oke, Mantap. W Wesley. Keren Wesley. Ini kayak sebelum penelpon kedua kayak saya mau ini bro, pamit ke belakang sebentar. Oh iya, kenapa? Silakan. Iya, enggak kayak kebelet ini. Dingin banget ruangannya ini. Oke, bro kakak sambil ke toilet dulu ya. Kita ngobrol dulu, nunggu apa? Bro kakak. Jadi itu adalah trik ya teman-teman untuk beli indeks yang di luar negeri gitu. Jadi ya kalau ada yang tanya, kalau misalnya kalian gak mengerti apa yang kita omongin di sini gimana? Berarti kalian bukan target marketnya gitu. Kalian silakan cari show yang apa, financial advisor 300 ribu per jam, dengerin mereka gitu. Karena di sini kayaknya cuman gue ya, di Liquid Assets gue yang punya pengetahuan finansial gue yang ngajarin kalian seperti ini live on cam dan tahu apa yang gue ngomongin di sini gitu. Ada yang bilang kalau paham dikit nggak apa-apa nonton. Ya kalau asal mau belajar nggak masalah, ya nggak masalah. Nah kita sambil nunggu bro kakak kita jawab dulu nih. Ada yang tanya, kalau pakai broker kayak interaktif gitu walaupun beda ETF US sama Ireland beda perlakuan pajak ya Pak? Pasti dong. Karena kan dia compliant dan kalau kamu pakai interaktif broker kamu pasti pakai interaktif broker dari Amerika ya. Bukan dari Singapura, dari Amerika kamu kena capital gain tax juga. Gitu. Oke, cepet banget bro. Iya, bro. bener. Nah itu kan Hah? The Flash. The Flash. Sama tuh, The Flash aja. Oke, penerapan kedua, yuk. Yuk. Halo, suaranya kedengaran nggak? Kedengeran, aman. Oke, perkenalkan nama saya Burhan, usia saya 23 tahun. Sorry, dengan Burhan. siapa? Burhan. 23 tahun. Umur 23 tahun. Sekarang saya juga bekerja di Australia. Oke. Ya. Sebenarnya saya cuman sementara di sini.
Jadi sekitar 1 tahun 2 bulan lagi visa saya habis. Oke. Nah, untuk keuangan saya memiliki saham sekitar 35 juta dan itu sangat acak karena saya kayak gambling gitu. Oh, saham apa ini? US, Indo, Australia? Saham Indo. Oke. Oke. Kemudian saya punya dana darurat ini sebenarnya untuk S2 nanti di Australia. Oke. Sebesar 375 juta. Oke. Nice. Kemudian saya juga punya di rekening itu sekitar 170 juta. Nice. Nah, pertanyaannya adalah saya itu kan ingin menjadi student di sini. Ya. Kira-kira setelah visa saya habis, setelah saya hitung-hitung, saya akan memiliki 1,3 M lah. Sedangkan studentnya membutuhkan biaya 500 juta. Oke. Rencana Oke. saya adalah mungkin saya juga investasi di kripto sebelumnya. Nah, rencana saya di tahun depan pas visa saya habis, kemungkinan saya mempersiapkan dana dingin untuk investasi kripto sebesar 500 juta. Nah, 500 juta untuk kuliah, 500 juta untuk kripto. Sedangkan 200 jutanya adalah biaya hidup untuk ya dana apa aja. Oke. Nah, yang pertanyaan saya apakah saya biarkan saja duit kripto dan untuk kuliah ini di tabungan atau saya taruh di emas atau RDPU? Oke. Jawabannya gini, kalau biaya kuliah kamu, ini jadi jangan disamain ya, posnya berbeda nih sama dana darurat. Exactly. Jadi biaya untuk kuliah kamu itu harusnya kamu taruh di RDPU udah pasti. Kamu taruh US Treasury ya kalau bisa. Oke. Jadi rencana saya ya, oke. Rencana saya emas atau RDPU. Jadi kalau lihat dari situasi sekarang lebih mending RDPU atau emas dalam setahun ke depan. sudah pasti RDPU karena RDPU gua tahu yielding 5% tahun depan. Iya. Kalau emas Belum gua tentu nggak naik. tahu, belum tentu naik atau bisa turun. Jadi jawabannya sudah pasti 100% money market. Tapi kan nggak harus money market, kamu bisa cari US Treasury juga bisa kan dibeli. Oke. Kamu cari yang cash yielding 5% aja sesuai dengan ini apa? Risk free rate-nya. Jadi kamu cari yang yielding US Treasury, ya itu semuanya di situ aja. Semuanya parkir situ, tapi itu bukan dana darurat loh, itu dana untuk kamu pendidikan loh. Bener. Jadi kamu pisah lagi tuh, kamu belum punya dana darurat berarti. Iya. Sebenarnya ini sih pendidikan ini plan B saya. Jadi plan Udah A fix itu atau belum nih? kemungkinan Itu duit Ya, dapat belum. dari mana, Burhan? Dari keluarga Jadi, kah atau kalau dari kamu sendiri? dari bekerja di Australia. Selama Jadi berapa saya lama? bisa menabung itu setelah saya udah bekerja di sini satu tahun lebih, hampir 2 tahun. Oke, ada beasiswa nggak kira-kira biar kayak free itu biaya Kalau pendidikannya? dilihat dari kemampuan saya itu saya udah realistis aja, jadi mending yang pasti-pasti aja. Tapi Oke. kenapa kamu mau S2 kalau kamu tahu nggak jago di pendidikan? Nah, untuk S2 ini sebenarnya saya mengincar visa setelah kelulusannya. Jadi setelah saya hitung, saya bisa bekerja 2 tahun, diizinkan bekerja setelah lulus. Oke. Itu saya bisa mendapatkan sekitar 1 M lebih, nabung 1 M lebih setelah 2 tahun bekerja di sana. Oh, dia mau di S2 biar bisa dapat pekerjaan, bisa dapat visa, bisa tinggal di sana juga. Oke. Jadi kamu Strategi basic- ya. kamu Kamu mau nggak mau ada investasi. chance balik ke sini kan berarti itu? Iya, berarti mau di sana dia. Sebenarnya ada. Oke. Kalau saya udah mencukupi, misal udah dapat 3 M, saya akan pulang ke Indonesia. Oke. Oke. Jadi kamu mau berinvestasi ke pendidikan kamu supaya bisa earning power-nya meningkat begitu? Betul. Seberapa ngaruh kalau itu di di Aussie dengan kayak kamu punya degree ya, master ya, kita ngomong. Seberapa ngaruh ke kamu dapat kerjaan di sana? Sebenarnya saya bukan nyari master degree-nya, saya cuma nyari izin Visanya? tinggal untuk bekerjanya itu. Iya, betul. Oh. Gak ada cara alternatif lain ya buat cari visanya selain kuliah? Yang paling gampang itu sih. Ya bekerja juga bisa kan? Visa gitu kan? Fokus kerja gitu kan sama nabung tanpa kamu kayak bayar Ya. 500 juta buat kuliah. Tapi itu preferensi dia ya. Mungkin kita jawab dari aset alokasinya aja, bro. Kuliahnya apa? Bentar. Saya berencana ambil electrical engineer. Oh,
teknis Oke. ya. Jadi bisa kamu dapetin ya leverage buat dapet kerjaan juga kan. Iya. Oke. Itu kalau itu Make fair. sense. Make Kalau itu sense. ambil kuliahnya fair. Iya. Kamu tabung di RDPU ya atau di US Treasury untuk dana kuliah kamu. Selanjutnya dananya apakah kamu pekerjaan untuk kripto? Kalau kamu electrical engineering kamu kerjanya misalnya di robotics nanti ke depannya. Kita nggak tahu ya kamu mau ngapain dengan ambil electrical engineering ya. Ya. Tapi ke depannya kalau kamu mau industri yang berbeda dari kripto itu it needs full time attention. Sama Iya. seperti stock picking yang kamu lakukan di Indonesia, stock picking di US. It takes a lot of time untuk kamu bisa analisa suatu emiten, Setuju? analisa suatu koin. Itu kayak lihat perusahaan tuh lama ya. Gue sama Bro Kakak analisa satu perusahaan tuh bisa sebulan. Untuk ngeliatin bahwa apakah ini oke nggak nih Ya. gitu. Jadi kalau kamu nggak punya waktunya ya back to basic gitu. Karena beating the market tuh lebih sulit loh. Banyak orang kira mereka bisa beat the market. Tapi kalau disuruh mereka lari sama Usain Bolt mereka rasa nggak mau. Lu ngalahin market S&P 500 tuh lebih susah dibanding lu ngalahin Usain Bolt. Ya mungkin jangan Usain Bolt dulu bro, suruh lari sama ISO speed dulu mungkin. Iya. Itu tapi sebenarnya sulitnya ya. Sulitnya lawan S&P itu kayak lawan Usain Bolt sebenarnya. Nggak bisa gitu. Lu udah 20 tahun kemungkinan kalah tinggi sekali. Jadi fokus di apa yang kamu bisa tingkatin skillnya, earnings power-nya tingkatin, investasi di otomisasi, balik lagi. Kamu juga suka kripto, kayaknya kamu bisa barbel lah, kamu masih muda. Ya. Boleh lah bro di barbel 50-50 juga boleh. Tapi ya jangan difokuskan gitu. Cuman beli kripto yang benar-benar dekat ke Bitcoin, jangan Ya, yang terlalu Bitcoin jauh. only sih. Mungkin Bitcoin only. Plus ya bahkan. kamu harus paham kalau kripto juga volatil dan mempunyai siklus. Iya. Jangan semua duit langsung kamu taruhin ya, berharap kamu sekali lamsam bisa double duitnya. Itu menurut saya approach yang sangat berisiko tinggi. Dan Betul. ya mending kamu fokusin dulu. Ini ada passive income lain gak kira-kira? Selain bekerja? Nggak ada sih. Gak ada. Oke. Nggak. Jadi kamu Paling, fokus lanjut. kadang saya juga trading gitu. Iya itu active income sih. Oke. Gini, kalau kamu trading itu adalah active income. Tapi apakah kamu jadi trader di trading desk Goldman Sachs atau JP Morgan? Kalau enggak ya ngapain gitu? Kalau Enggak, kamu tapi nggak full time. gimana? Sebulan, maksudnya year to date lah. Kamu trading itu dapat duit atau justru loss kira-kira? Pas siklus yang ini tuh saya invest dan trading itu Dua hal kira-kira yang berbeda ya. untungnya Kamu ngalokasi Oh iya, misalkan betul. beli altcoin atau bitcoin dengan kayak kamu setiap hari keluar masuk posisi itu dua hal yang berbeda. Itu trading. Kalau kamu cuman awal tahun beli Ya. bitcoin, awal tahun beli ethereum ya itu beda, itu bukan trading. Gimana? Trading atau cuman allocating portofolio? Untuk trading featuresnya kemungkinan saya tuh bukan kemungkinan ya. Sejauh ini dapatnya 3 juta sebulan itu dapat. Oke. Sedangkan untuk investasi siklus ini dapat 100 juta. Oke. Ya oke sih. Ya mulai perlahan ya dia realisasiin yang major investmentnya, dan kalau trading nggak ganggu psikologis kamu ya nggak masalah juga. Nggak masalah, boleh. Benar, Fair. boleh. Asal ya saya tanya tadi PNL-nya plus atau min, Ya. ya kan? Dan ganggu kerjaan atau enggak, kalau enggak ya. Dan bisa ya jangka terserah. panjang atau enggak. Karena Yes. banyak yang trading setahun untung. Tapi 10 tahun banyak kan sih rugi semua. Gitu. Setahun 2 tahun mungkin untung, 3 tahun untung, 4 tahun untung, 5 tahun mungkin rugi. Jadi jangan resikokan kamu punya capital. Karena gini, kalau kamu mikir hedge fund yang trading, mereka itu pakai uang orang kan. Mereka ada uang orang yang taruh di sana. Jadi ketika mereka untung selama 5 tahun terus jadi 0 fundnya, mereka masih dapat duit dari 220 structure-nya. Jadi agak berbeda dengan kita yang pakai uang sendiri, kamu paham nggak? Karena rules nomor 1 dari investasi adalah jangan pernah hilang duit. Karena untuk balikin duit lu yang hilang setengah mesti double portofolio lu. Ya. Which is sulit banget. Ya. Ya. Ketika hilang 80% tuh naiknya harus 400%. Itu sulit banget, 4 kali lipat. Itu yang bikin Michael Burry portonya nggak pernah naik. Ya. Nah ini mungkin kamu bisa lihat yang di Nah, share itu di dia. screen ya, dalam gains ya needed to recover from loss ya. 50% drawdown, itu kamu harus doublein portofolionya Iya. buat kamu kembali. Dan yang sulit itu sebenarnya bangkitnya ya, karena Betul. gaining double itu sulitnya setengah mati itu. Betul. Itu tadi baru Ya, bilang. kita tuh. ngomong Minus dengan 80%, size lah ya, itu dengan harus size naik apalagi ya. 400%. Jadi ya Burhan, ya kita ngomong fokus ya dalam Iya. artian mulai punya mindset yang realistis dan gak apa-apa selama gak mengganggu. Cuman jangan sampai ya itu
jauhin kamu dari biggest picture-mu, kamu pengen kuliah S2, electrical engineering, dan ya siapa tahu kamu direkrut Tesla ya, direkrut Iya, Elon Musk gitu ya, bikin betul. robotnya yang nggak ngerti ya. Mending kamu fokus ke bidang yang memang Kamu ngerti. bisa ngasilin sesuatu di dunia nyata. Ya, dan investasi kamu otomisasi. Kecuali kamu memang punya, karena trader tuh biasanya mereka punya very specific type. Self ego yang tinggi juga. Orangnya unik, jadi Iya. manusia unik. Contoh seperti dia adalah orang yang unik. Ketika dia dulu jadi dosen, dia bisa gitu loh, cuman ngajar, Oh, iya. tapi nggak cerita sama orang tuh sendiri gitu. Oh iya. Itu butuh unik. Yang gua kenal di pasar modal Indonesia juga sama. Dari jam 9 tank sampai tutup, itu nggak bisa diganggu bro orangnya. Iya. Nggak bisa dipegang, itu nggak bisa dipegang orangnya. Benar. Jadi, Marah loh dipegang. iya marah kalau dipegang. Jadi nggak untuk semua orang lah. Yes. Kehidupan seperti itu Yes. nggak untuk semua orang dan nggak gampang. Itu sulit Iya, sekali. apalagi kalau margin call dipegang gini. Oh iya, lempar gelas nanti Iya. ya. Jadi semoga terjawab ya. Oke, satu lagi kok. Ya, Yang tadi kan saya mau 500 juta untuk Bitcoin itu berarti kurang bijak ya untuk tahun depan. kamu Soalnya kan electrical engineering. 500 tadi 500 jutanya beda lagi. Kecuali kamu bilang ke saya kamu kuliahnya matematika murni, lu mau jadi quantitative finance di Jane Street, mau trading tuh boleh, gua kasih. Tapi kalau enggak lu Bukan bilang trading. iya, kalau lu Yang invest electrical Bitcoin engineering, itu. ya, Ya mending ditambah di RDPU-nya lah mending buat tambah sekolah RDPU-nya, kamu S2 sekolah aja ya. gitu, udah. Kalau buat Oke, trading siap. nggak apa-apa ya, maksudnya kayak kamu kan butuh ini kan udah ada kan tadi tabungan, Iya. udah ada ini. Cuman balik lagi duitmu uang darurat itu nggak sama dengan duit yang rencana kamu ini buat Iya, betul. kuliah S2. Jadi ya coba dikasih pos sendiri, dikasih rekening dulu untuk dana Betul. pendidikannya. Jangan dicampur jadi satu. Saya punya duit sekarang di rekening sekian. Terus kamu hitung tuh sama juga buat investasi sama Bitcoin ya. Kalau Bitcoin turun setengah dari sini kamu nggak jadi S2, kamu S1, beda. kuliah S1 lagi jadi. Itu beda, Bro. Oh, Jadi 500 juta untuk dana pendidikan, 500 Oke. untuk earn Bitcoin kayak ya udah hilang nggak apa-apa gitu. ya Jangan nggak nggak apa-apa ada yang karena hilang, nggak apa-apa. sekarang. Kamu Nanti ngomong kalau doang. udah, ya kalau nggak apa-apa sini 250 juta transfer saya coba. Kalau nggak apa-apa hilang kan katanya. Itu jelek tuh, itu kata-kata jelek Iya. di investasi tuh, nggak apa-apa hilang. Rule nomor 1 investasi, jangan pernah hilang duit. Bener. Ya mending ini dikirim-kirim ke chat di sini ya mungkin. Iya. Sejuta. Oke, Gitu. jadi jawabannya kamu fokus ya. Kecuali kamu kerja di Fokus Jane, dulu Jane lah. Street, Iya. jangan Ya trading. nggak apa-apa lah kalau gatel ya kadang trading tapi ya jangan 500 juta lah. Iya, porsinya. 5% lah. 100 juta oke lah ya. Ya. 100 juta oke lah buat tradingan bulanan, cuman ya sisanya coba ditabung dulu dana darurat sama dana pendidikannya dulu. Ya, oke. Oke, siap. Thank you. Oke, next Oke. caller. Nah itu teman-teman harus paham untuk fokus ya. Iya, karena ini tadi di chat ada yang bilang Burhan burung hantu, Bro. Maksudnya gini, orang tuh bilang, oh bisa hilang duit. Iya, sampai duit lu beneran hilang. Bener. Itu sama aja kayak saya nggak apa-apa dilecehkan gitu. Iya, sampai kena lu. Jadi jangan bilang nggak apa-apa hilang duit Iya, lu. Bener. Duit itu nyarinya kata-kata sulit, Bos. bahaya tuh ya kayak. Iya, nggak apa-apa hilang duit sih, nih kasih duit gue ke gua. Saya nggak apa-apa kalau bangkrut gitu. Iya. Gak ada yang mau Nggak bangkrut. ada yang mau anjir. bangkrut makanya. Iya, aneh tuh kata-katanya ya. Jadi harus dirubah mindsetnya teman-teman. Instead of Investasi- saya nggak apa-apa kalau nggak hilang. Siapa bro mau investasi atau trading Bener. buat hilang duit? Nggak ada. Kayak Mending bagus dibuang aja kan kalau hilang gitu. Dibuat- Mending gue donasi bener. gitu. Oke lanjut ya. Tabung Yes. ketiga.